Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kehidupan yang kita alami pada saat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tetap mengaruniakan kita kehidupan ini, itu berarti kasih dan penyertaannya juga akan selalu bersama dengan kita. Yesus dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15 berkata, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu hidup di dalam kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah situasi di mana kuasa, kehendak, rencana Allah yang seutuhnya terjadi dalam hidup kita. Lalu apa itu hidup di dalam kerajaan Allah? Hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah hidup di dalam nilai-nilai tertentu, yaitu hidup di dalam keadilan, perdamaian, kebenaran, kejujuran, dan sebagainya. Jadi, perhatikan ini baik-baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bila Anda masih hidup dengan nilai-nilai yang lain, awas, itu berarti Anda masih hidup di luar kerajaan Allah. Masa sih? Iya, walaupun sudah puluhan tahun kita jadi orang Kristen, iya. Tapi kalau nilai-nilai itu Anda tidak hidupi, buahkan, Anda tidak lolos ujian. Sebab Yesus dengan tegas mengingatkan kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Karena itu, perlu sekali memeriksa diri kita masing-masing dengan jujur dan teliti. Bertanyalah, nilai-nilai apa yang selama ini mendominasi hidup pribadi kita? Kepalsuankah? Supaya kita kelihatan baik dan disenangi orang? Karena itu, gemar lempar batu sembunyi tangan. Ataukah ketulusan, keberanian, kejujuran? Ya, sekalipun tentu banyak resikonya, dicela bahkan mungkin dilecehkan orang. Kalau itu yang engkau alami, dengarkan penghiburan dari Yesus. Dia berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipindahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 11-12. Saudara, ini tidak main-main, apalagi di tengah kondisi situasi yang menggelisahkan. Ketakutan oleh banyak orang yang diakibatkan oleh dampak dari wabah COVID-19 membuat orang tidak lagi bertindak berdasarkan kemanusiaan. Seperti yang sempat viral beberapa waktu lalu, menolak jenazah seorang manusia yang hendak dikuburkan di sebuah lokasi penguburan. Sikap ini mengerikan, dan jangan ada satu anak Tuhan pun yang memiliki sikap seperti itu. Ini jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Saudara, di tengah situasi dunia yang mana manusia sudah tidak lagi melakukan nilai kemanusiaan, saudara dan saya terpanggil untuk menerapkan, mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika orang lebih bertindak egoisme, kehilangan kepekaan belas kasihan, kita terpanggil untuk terus mampu menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah, belas kasih. Karena itu, walaupun kita dianjurkan untuk stay at home atau tinggal di rumah, namun itu bukan berarti kita kehilangan kepedulian kepada orang yang di sekitar kita. Perhatikan tetanggamu, jaga diri tapi jangan kehilangan belas kasihmu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara, kekristenan kita tidak ditentukan oleh kapan dan oleh siapa kita dibaptis, melainkan oleh bagaimana Anda memperlakukan kehendak Allah dan bagaimana Anda memperlakukan sesama. Karena itu, pesan Yesus dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15,
perlu kita gemakan kembali. Dimulai dari kita, dari keluarga kita, dari jemaat, dan kita wujudkan kepada dunia. Yesus berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Percaya tentu kita sudah, tapi bertobat dalam arti apakah hidup Anda sudah berubah? Apakah Anda sudah hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah? Saudara, di tengah kesusahan, kesulitan, kepahitan hidup saat ini, ingatlah bahwa Allah yang penuh belas kasih dalam Yesus Kristus itu sedang ikut menderita dan menangis bersama kita di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang kita hadapi saat ini. Karena itu, Dia terus bekerja bagi hidup kita dengan nilai yang tinggi, nilai belas kasih-Nya yang menyelamatkan dan menghidupkan. Maka hiduplah di dalam nilai kerajaan Allah itu. Hidup dalam nilai belas kasih. Karena itu saudaraku, ingat, carilah kerajaan Allah bukan kemana-mana, tetapi cari dan temukan kerajaan itu di dalam dirimu. Periksalah, adakah ia di situ? Masihkah ada belas kasih dalam dirimu? Lalu buahkan di keseharian hidupmu. Sekalipun kita sendiri berada di tengah kesulitan dan kepahitan hidup, syukuri bahwa di kesulitan hidup dan di kepahitan hidup pun engkau tidak kehilangan nilai kerajaan Allah. Engkau tetap bisa berbelas kasih kepada sesama manusia, dan itu bukti kita sungguh murid Yesus yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, luar biasa sabdamu kepada kami, menopang dan menyertai kami, bahwa di dalam Tuhan sungguh kami menemukan ada sukacita dan kekuatan yang memampukan kami untuk benar-benar bergerak di tengah-tengah situasi kepahitan ini dengan kuat dan tegar, oleh karena Tuhan senantiasa menempati hati nurani kami yang tulus untuk dapat berbelas kasih kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, melalui pelayanan sapaan inspiratif yang dilakukan oleh Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, menyatukan kami untuk saling menopang dan memperlengkapi satu dengan yang lain. Tuhan dipermuliakan atas semua pelayanan ini, memberkati Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa dalam mengangkat tugas pelayanan mendampingi seluruh warga jemaat, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi yang menjadi gumul kami bersama hingga saat ini. Allah Bapa dalam sorga, kami terus mengandalkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga kami akan menghadapi situasi ini dengan kuat dan meyakini bahwa apapun yang menjadi kesulitan kami saat ini, Tuhan ada, merasakan apa yang kami alami, dan di dalam semuanya itu Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memulihkan. Sebagaimana kami terus mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang mungkin saat ini sedang terpapar COVID-19, sedang berjuang dalam gumul dan melewati perjuangan ini. Kami menyerahkan mereka kepadamu ya Bapa. Mereka kuat dan terus mengandalkan Tuhan, sehingga mereka dapat melalui itu dengan baik. Dan kesempurnaan kesembuhan itu kami meyakini Tuhan juga akan nyatakan kepada mereka. Allah Bapa dalam sorga, sungguh kami menyerahkan seluruh perjalanan kegiatan-kegiatan kami semua selama sepekan ke depan ini. Campur tangan dan kekuatan Tuhan akan menyertai kami semua, sehingga kami dapat melalui seluruh kegiatan kami dengan luar biasa oleh karena penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Allah Bapa dalam surga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Engkau mendengarkan kami, menyahuti permohonan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di mana kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun berada pada saat ini, khususnya yang berada dalam lingkup pelayanan Badan Pekerja Klasik Pulau Jawa, kiranya sapaan inspiratif pagi pada hari ini akan memperlengkapi kita untuk melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat pagi dan shalom.